Banyak yang tanya, kalau mobil lama didiamkan di garasi, apa perlu dipanasi? Kalau jawabannya iya, seberapa sering? Dan komponen apa saja yang terdampak kalau mobil terlalu lama nganggur? Di video kali ini, saya akan bahas secara detail supaya mobil kamu tetap awet walaupun jarang dipakai. Pertama, soal aki. Mobil modern sangat bergantung pada aki, mulai dari menyalakan mesin, sistem kelistrikan, sampai fitur-fitur elektronik. Nah, aki itu tidak bisa mengisi sendiri. Yang mengisi aki adalah dinamo ampere atau alternator, yaitu komponen yang bekerja ketika mesin menyala. Kalau mesin tidak dinyalakan, otomatis aki tidak mendapat suplai listrik. Itulah sebabnya mobil perlu dipanasi minimal seminggu sekali, agar alternator bekerja mengisi ulang aki. Kalau mobil didiamkan begitu saja tanpa dipanasi, aki akan terus berkurang tegangannya, kemudian ngedrop, dan kalau lebih dari sebulan, biasanya aki akan soak. Contohnya, banyak kasus mobil ditinggal mudik sebulan penuh, pulang-pulang mobil tidak bisa di-starter. Penyebab utamanya, aki sudah habis daya karena tidak pernah dicharge oleh alternator. Kedua, oli mesin. Ada anggapan kalau mobil terlalu lama tidak dipakai, bisa terjadi kondensasi, uap air bercampur dengan oli di dalam mesin. Hasilnya, oli bisa berubah warna seperti susu coklat karena tercampur air. Tapi, dari pengalaman saya pribadi, ketika mobil didiamkan selama sebulan, olinya masih bagus dan tidak ada tanda-tanda bercampur air. Jadi, kondensasi ini memang mungkin terjadi, tapi tidak selalu. Walau begitu, yang perlu diperhatikan adalah sirkulasi oli. Oli berfungsi melumasi seluruh komponen mesin. Kalau mesin terlalu lama tidak dinyalakan, oli mengendap di bawah, sehingga bagian atas mesin menjadi kering. Dengan memanasi mesin, oli dipompa kembali ke seluruh bagian mesin sehingga komponen terlindungi dari gesekan berlebih. Ketiga, ban mobil. Kalau mobil didiamkan terlalu lama di satu posisi, beban mobil hanya bertumpu di satu sisi ban. Akibatnya, ban bisa mengalami flat spot atau peyang. Gejalanya, ketika mobil dijalankan, terasa ada getaran atau suara, duk-duk-duk, karena bentuk ban tidak bulat sempurna lagi. Untuk mencegah hal ini, sebaiknya mobil sesekali digeser maju atau mundur beberapa meter. Kalau mobil benar-benar akan disimpan lama, misalnya berbulan-bulan, lebih baik tekanan ban ditambah sedikit dari standar, atau gunakan dongkrak khusus stand agar beban mobil tidak langsung menekan ban. Keempat, jangan lupakan AC mobil. Banyak orang tidak tahu kalau AC juga punya oli di dalam kompresornya. Oli AC ini ikut bersirkulasi ketika AC dinyalakan. Kalau AC tidak pernah dipakai, oli tidak bersirkulasi, sehingga kompresor bisa cepat aus. Oleh karena itu, saat memanasi mobil, nyalakan juga AC beberapa menit. Selain menjaga kompresor tetap terlumasi, ini juga membantu menjaga karet-karet seal tetap lentur dan mencegah kebocoran freon. Kelima, kalau mobil jarang dipakai, usahakan maksimal sebulan sekali tetap diajak jalan muter-muter. Tujuannya apa? Pertama, supaya aki benar-benar terisi penuh karena alternator bekerja optimal saat mobil berjalan. Kedua, seluruh sistem pelumasan bekerja dengan baik, mulai dari oli mesin, oli transmisi, sampai oli gardan. Ketiga, ban ikut bergerak sehingga terhindar dari flat spot. Dan keempat, rem, suspensi, serta komponen lain juga tetap aktif dan tidak macet. Jadi kesimpulannya, kalau mobil didiamkan di garasi, panasi minimal seminggu sekali. Nyalakan AC beberapa menit. Geser mobil sesekali untuk menjaga kondisi ban. Dan kalau bisa, ajak mobil jalan sebulan sekali biar semua komponen tetap sehat. Dengan langkah sederhana ini, mobil akan tetap awet walaupun jarang dipakai. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Bengkel Mobil Online untuk info otomotif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.